Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Bilungarius, welcome to MAB Podcast. Perkenalkan, nama saya Fadila Moida sebagai host di kali ini. Dan bersama narasumber kita, Mr. Dani. Nah, pada kesempatan kali ini kita bakal membahas tentang Isra Miraj. Isra Miraj terjadi pada tanggal 27 Rajab tahun 6021 Masehi. Betul ya, Mister? 621 Masehi. Iya. Nah, kira-kira nih bilingualis tahu nggak sih apa yang melatar belakangi Isra Miraj terjadi? Nah langsung aja biar kita tahu sama-sama. Yuk kita tanya Mister. Mister, apa sih yang melatar belakangi terjadinya Isra Miraj? Bismillahirrahmanirrahim. Isra Mi'raj itu terjadi ketika eh, awal-awal kenabian Rasul ya, kenabian Rasulullah Muhammad SAW. Jadi ada satu nubuah, ya. Rasul diangkat menjadi nabi terlebih dulu, kemudian dalam rentang beberapa waktu Rasul diangkat menjadi Rasul, atau Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Dalam peristiwa nubuah itu Rasul mengalami berbagai macam cobaan yang amat berat ya. Satu, ketika wafatnya Sayyidah Khadijah, istri tercinta beliau. 6 bulan kemudian pelindung beliau yaitu Abu Thalib, pamannya sendiri, adik dari ayahnya Rasul, juga wafat. Sehingga tahun itu dinamakanlah dengan tahun kesedihan atau Amul Husni. Tapi sebenarnya ada beberapa hal yang menjadi perbedaan di kalangan ulama, yaitu peristiwa Isra Mi'raj itu sendiri kalau memang terjadi setelah wafatnya kedua eh, pendukung dakwanya Rasul itu sendiri, maka di sini ada beberapa perselisihan pendapat. Satu, kalau menurut riwayat At-Tabari bahwa Rasul itu diisrokan ketika pertama kali diangkat menjadi nabi, yaitu selang waktu setelah turunnya surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya, surat Al-Alaq, maka Rasul kemudian diisrokan. Dan pendapat ini dianggap tertolak kalau menurut kitabnya kitab Ar-Rahiqul Maktum, ya, yang disusun oleh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri dari India itu tertolak. Kemudian Rasul diisrokan oleh Allah 10 tahun setelah kenabian. Dan ini adalah pendapat yang didukung oleh An-Nawawi dan Al-Qurtubi. Tapi anehnya pendapat ini juga tertolak. Yang ketiga adalah Rasul diisrokan pada bulan Rajab tanggal 27 tahun 621. Dan ini pendapat ini dikuatkan oleh Al-Mansur Furi. Tetapi juga tertolak. Sedangkan kita sendiri memperingati Isra Mi'raj itu tanggal 27 Rajab. Pendapat yang versi kitab Rohikul Maktum yang diterima itu satu, yang keempat, pendapat yang keempat. Itu yang masih menjadi perselisihan tapi diterima ketiga-tiganya. Satu, bahwa Rasul diisrokan itu 16 bulan sebelum Rasul hijrah ke Madinah. Ya, pendapat ini ada dicantumkan oleh Al-Mubarakfuri di kitab Ar-Rahiqul Maktum. Kemudian pendapat yang kelima bahwa Rasul diisrokan 12 bulan, ya, satu tahun sebelum beliau hijrah ke Madinah. Pendapat yang terakhir, yang keenam, Rasul diisrokan 1 tahun setelah hijrah. Pendapat ini yang diterima. Ketika pendapat terakhir ini yang diterima. Tapi anehnya kita umat Islam justru memperingati tanggal 27 Rajab sebagai momen Isra Mi'rajnya Rasul. Sebagaimana yang saya jelaskan tadi di acara Isra Mi'raj tadi, bahwa 27 Rajab kalau di kitab Ar-Rahiqul Maktum itu ditolak karena tidak logis. Alasannya Sayyidah Khadijah itu wafat 6 Ramadan. Otomatis kan kalau Rajab itu kan belum sebelum Ramadan, berarti Sayyidah Khadijah masih hidup. Alasannya ditolak kan begitu. Tapi apapun kalau dalam segi periwayatan,
Ya, karena penanggalan Islam itu dimulai ketika Rasul hijrah, sehingga dari sinilah masih menimbulkan ikhtilaful ulama, perbedaan pendapat di kalangan ulama. Tapi kalau kita merujuk pada Majelis Fatwa Al-Misriyah, itu bahwa yang menjadi kesepakatan tetap tanggal 27 Rajab. Bulan 27 bulan Rajab. Tahun masih masalah tahunnya saya tidak berani spekulasi ya, karena namanya sejarah itu hanya takriban, perkiraan terdekat saja. Kalau memang 621, otomatis Sayyidah Khadijah waktu itu masih hidup. Ya, karena Sayyidah Khadijah wafat 2 tahun setelah itu, ya, sekitar 2 tahunan setelah itu. Tapi sebagai asumsi bahwa jumhur ulama itu meyakini bahwa Isra-nya Rasul itu terjadi pada 27 Rajab, itu yang menjadi ijma. Nah, terlepas dari kontroversi periwayatan itu, ya kita harus terima karena itu bagian dari sejarah, ya. Yang jelas tujuan dari diisrokannya Rasul, mengapa Rasul sampai diisrokan, adalah bentuk penghibur atau tasliyah dari Allah, bahwa ketika melihat kekasihnya itu sedang dalam goncangan, ya, goncangan batin karena orang-orang yang mendukung beliau, ya, telah diambil satu persatu oleh Allah. Dan tujuan dari Isra itu sendiri karena ada satu misi besar. Makanya dalam surat Al-Isra awal juz itu disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Jadi tujuan dari Isra itu adalah Allah hendak menunjukkan tanda-tanda kebesarannya. Makanya redaksinya memakai asra. Asra berarti itu bukan timbul dari keinginan Rasul. Apakah tanda-tanda kebesaran itu? Satu adalah itu bagian rangkaian nanti daripada rukun Islam itu sendiri. Sehingga setelah Isra-nya Rasul atau setelah Mi'rajnya Rasul dan kembali ke bumi, itu rangkaian semua ubudiyah dalam rukun Islam itu akhirnya menjadi sempurna. Karena dimensi sholat itu tidak mungkin diberikan, bukan tidak mungkin ya, kalau diberikan di dunia. Karena sedangkan sholat itu sifatnya adalah keterikatan atau jalinan seorang hamba dengan penciptanya. Maka rangkaiannya itu harus diberikan di momen-momen yang sangat sakral. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa ikrar syahadatnya semua ciptaan Allah itu adalah ketika di alam ruh. Sehingga sholat yang memiliki dimensi maknawi sendiri pun juga harus terjadi di alam lain. Dalam artian di sini adalah di Sidratil Muntaha ketika Allah memberikan perintah atau titah kepada kekasihnya untuk menerima perintah sholat. Tapi satu sisi Rasul benar-benar terhibur ketika melihat penciptanya. Artinya ditunjukkan oleh Allah bahwa semua ini diambilnya Sayyidah Khadijah di tengah-tengah Islam masih baru-baru tumbuh. Islam masih katakanlah masih hijau ya, belum, masih sebatas tunas lah. Orang-orang yang menjadi penguat dakwanya Rasul itu diambil satu persatu. Dan hal itu ditunjukkan oleh Allah bahwa semua ini tidak lepas dari skenario-nya Allah. Makanya kalau kita merujuk flashback kembali ke tafsir Yasin, bahwa memang sedari kecil Rasul itu dalam tanda kutip di Pulau Soro ya, kalau orang Jawa bilang di Pulau Soro, hidupnya memang seolah-olah dibuat menderita. Ya. Ketika beliau masih dalam kandungan, ayahnya diwafatkan. Ketika beliau lahir, usia 5 tahun ibunya diwafatkan. Sehingga beliau istilahnya untuk merawat beliau saja harus diundi dulu siapa yang sanggup merawat Rasulullah. Artinya kehidupan beliau itu memang strength oleh Allah agar apa? Allah tidak ingin sebagaimana dalam riwayat di tafsir Khamami itu, ketika diwafatkannya kedua orang tua Rasul, malaikat Jibril kan protes. Kenapa ya Allah, kekasihmu engkau perlakukan seperti ini? Jawabnya Allah apa? Engkau tidak tahu maksud tersembunyi di balik rahasia takdirku. Aku tidak ingin ketika Muhammad berkeluh kesah, yang disebut adalah bapaknya.
Aku ingin kekasihku ketika dia mengalami sesuatu dalam cobaan hidupnya, yang disebut adalah aku. Nah, itu caranya Allah mentarbiyah kekasihnya. Maka fungsi Isra itu sendiri, kalau kita melihat dari kronologi bagaimana Allah memperlakukan Rasul, mulai dari kandungan ya sampai beliau lahir. Ya tujuannya Allah apa? Agar sandaran batinnya Rasul itu tetap kepada Allah. Makanya ketika semua yang menjadi penopang dakwahnya Rasul diambil satu persatu oleh Allah, diwafatkan. Allah ingin tahu bahwa selama ini Allah menginginkan Rasul agar tahu bahwa selama ini adalah semua itu tidak lepas dari skenarioku. Aku tidak ingin kekasihku itu condong kepada selain aku, sehingga semua itu disandarkan kepada orang-orang di sekitarnya. Padahal misinya adalah untuk li'ilai kalimatillah, tidak boleh bagi seorang utusan itu, atau dalam kata lain di hatinya seorang kekasih ya, dalam hal ini para nabi, itu tidak boleh ada selain Allah, tidak boleh ya. Itulah tujuan dari Isra-nya Rasul, adalah biar Rasul tahu bahwa yang sebenarnya bekerja di balik semua skenario ini adalah Allah Azza wa Jalla. Makanya ketika Rasul diperintahkan turun ya, beliau kan enggan setelah bisa melihat Allah ya. Apakah melihatnya Rasul itu bil hissi ataukah uh, Isra-nya Rasul itu dengan ruhani? Sama lagi di beberapa hadis masih terjadi ikhtilaf. Ada yang riwayat mengatakan dengan ruhnya, ada dengan sekalian jasadnya. Terlepas dari itu, setelah Rasul tahu bahwa semua ini adalah memang sudah menjadi bagian dari skenario takdirnya Allah, hatinya Rasul menjadi tenang. Sehingga sekembali dari Isra, sekembali dari Mi'raj, sandaran Rasul itu sudah tidak ada lagi kepada makhluk. Artinya kekuatan dan keteguhan hatinya itu semakin kokoh setelah tahu bahwa semua ini dalam tanda kutip dalang dibalik semua ini adalah Allah sendiri. Makanya kalau kita flashback pada sejarah bagaimana setelah itu terjadi peperangan, Rasul tetap tegar. Karena apa? Dia tahu bahwa ini adalah skenario-nya Allah. Makanya ujian bagi seorang nabi itu adalah untuk pendekatan. Beda kalau kita adalah untuk penyucian dosa. Kalau orang-orang soleh atau para aulia untuk peningkatan makom atau kedudukan. Itu hikmah daripada Isra Mi'raj itu sendiri. Dan kenapa Rasul harus diisrokan? Tujuannya adalah itu. Nah, dari penjelasan Mister tadi, kira-kira apa sih yang membuat Isra Mi'raj itu menjadi salah satu peristiwa yang sakral, Mister? Satu, kesakralan Isra Mi'raj itu sendiri, bahwa perintah sholat yang dijadikan oleh-oleh dari Allah kepada kekasihnya itu adalah sebuah dimensi bagaimana seseorang atau hamba itu menjalin ikatan dengan penciptanya. Karena tidak ada satupun hal yang bisa menghubungkan seseorang itu dengan Tuhan atau dengan penciptanya, dalam hal ini Allah, kecuali dengan melalui sholat itu sendiri, melalui ibadah sholat itu sendiri. Sebagaimana dinas dalam surat Toha, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Allah itu tidak ada siapapun yang dinyatakan secara sah mengklaim dirinya, menyebut dirinya sendiri dengan namanya, kecuali pencipta. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Wa aqimi sholata li dzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Artinya apa? Kenapa sholat itu maknanya zikir, ingat. Yang menjadi ingat ini adalah roh. Makanya dimensinya, karena sholat itu sifatnya maknawi, tidak diberikan oleh Allah kepada Rasul tanpa Rasul diperjalankan dulu di dimensi ketuhanan. Artinya perintah-perintah yang agung ini termasuk dari sholat itu adalah dimensinya ketuhanan, karena kaitannya dengan roh dulu. Ikrarnya alastu birabbikum qalu bala syahidna.
bukankah aku ini Tuhanmu? Semua ruh, bahkan ruh kita semua sampai orang terakhir di akhir zaman nanti, itu semuanya menyatakan bahwa benar engkau Tuhan kami. Makanya ketika ikrar itu, kemudian penyaksian ruh itu diciptakan dalam bentuk jasad. Ruh dimasukkan ke dalam jasad, dilengkapi dengan panca indera, dilengkapi dengan nafsu, dilengkapi dengan kolbu, dengan akal, dengan pikiran. Tujuannya adalah sebagai alat uji. Ketika diturunkan di dunia sebagai alat uji, apakah persaksian di akhirat di alam ruh dulu itu masih terngiang di masing-masing hambanya. Jangan-jangan nafsu syahwatnya lebih dominan sehingga akalnya pun mati, tidak bisa melihat realitas kebenaran itu sendiri. Maka perintah sholat, waqimi sholata lidzikri, dirikan sholat untuk mengingatku, artinya untuk mengingat kita bahwa dulu kita pernah menyaksikan Allah di alam ruh. Makanya dalam gerakan-gerakan itu, dalam gerakan-gerakan sholat itu, semua ulama-ulama tasawuf sepakat bahwa as-sholat mi'rajul mu'min. Sholat itu adalah mi'rajnya orang mukmin. Jadi Rasul ingin merasakan nikmatnya Isra Mi'raj itu juga bisa dirasakan oleh hamba-hambanya, bisa dirasakan oleh umat-umatnya, sehingga dijadikanlah sholat itu sebagai mi'raj, bukan hanya Isra saja. Mungkin katakanlah Isra-nya contoh sampai diperjalankan dari rumah ke masjid, ya itu katakanlah Isra-nya. Tapi mi'rajnya ketika sampai bisa terhubung kepada Allah. Makanya as-sholat mi'rajul mu'min. Tujuannya apa? Ada untuk membuktikan persaksian kita. Makanya lidzikri itu untuk mengingatku. Artinya mengingat bahwa roh kita dulu itu sudah pernah menyaksikan. Sehingga redaksinya lidzikri itu adalah untuk mengingat. Itu benar. Andai kan mungkin ya, kalau redaksinya bukan asyhadu alla ilaha illallah, qalu bala syahidna. Di Al-Quran kan begitu. Andai kan bukan pakai redaksi syahida, mungkin beda. Apa maknanya juga beda atau momennya pun juga beda. Karena yang dinamakan syahida, syahida itu berarti akal, roh, pikiran, mata, dan semua panca indera, nafas itu menyaksikan. Itu redaksi syahida. Maka tidak bisa redaksi syahadat diganti aro alla ilaha illallah, tidak bisa. Nazartu alla ilaha illallah, tidak bisa. Illallah tidak bisa. Atau basartu alla ilaha illallah, tidak bisa. Yang benar adalah asyhadu. Karena apa? Itu persaksian. Makanya orang menyaksikan itu harus pernah menyatakan. Karena dulu kita pernah menyatakan. Karena dulu kita pernah menyatakan, maka dibuktikanlah ketika kita dilahirkan di dunia, itu dibuktikan dengan apakah pernyataan itu masih berlaku atau tidak dengan sholat. Makanya banyak orang hidup itu tidak tahu tujuan hidup, tidak tahu tujuan diciptakan untuk apa, tidak tahu tujuan hidup dan mau kemana. Itu kan sebenarnya tugas besar tuh. Hikmah dibalik rangkaian daripada rukun Islam itu sendiri kan tujuannya besar. Untuk apa kamu dihidupkan? Apa tujuanmu? Untuk tujuan apa kamu dihidupkan? Dan hendak kemana kamu saat dihidupkan? Dan di manakah akhir dari puncak perjalananmu? Apakah mendapatkan penghormatan ataukah mendapatkan hukuman? Itu saja. Makanya kenapa dalam fikih seorang anak yang terlahir atau dalam hadis itu disebutkan kullu maulidin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir terlahir dalam keadaan suci. Karena satu, dia membawa persaksian roh, sedangkan semua fungsi panca inderanya, nafsunya itu belum hidup sama sekali. Tapi karena banyaknya akses di dunia ini yang menjadikan akhirnya dominasi dari bisikan-bisikan atau informasi yang kita terima melalui akal atau melalui panca indera, itu yang akhirnya menjadikan kadang persaksian kita dulu itu mulai terkubur dan mulai terkikis habis. Makanya kalau kita tahu tentang rahasia di balik itu semua, kenapa di bagian-bagian awal Al-Quran itu pasti menjelaskan innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum fahum la yu'minun.
Khotamallah wa ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Kalau kita sudah tidak bisa melihat kebenaran, tidak bisa menyaksikan kebenaran, maka akses untuk kebenaran itu sendiri akan ditutup. Telinga ditutup. Telinganya bisa mendengar, tapi untuk mendengar kebaikan susah. Matanya, pikirannya. Kalau semua akses panca indera ini sebagai pembuktian kebenaran Al-Haqqu Ta'ala, maka hati itu menjadi mati. Karena akses informasinya hati semua sudah berfungsi. Gitu? Seperti ketika sampai mau makan. Tapi ketika mulut tidak bisa dipakai untuk gerak. Atau rahang tidak bisa dipakai untuk mengunyah. Tangan tidak bisa dipakai untuk mengambil makanan. Berarti kan sudah ada fungsi. Satu-satunya cara apa? Diinfus. Ya kan seperti itu. Karena semua panca indera akses untuk bisa masuk ke perut makanan ini tidak bisa dengan pasukannya ini tidak bisa. Ya seperti itu. Keimanan pun begitu. Kalau keimanan seseorang itu sudah mati dengan tertutupnya hatinya dari kebenaran, ya sudah. Makanya itu adalah bagian dari refleksi seseorang itu menerima perintah sholat adalah untuk bentuk sebagai penyucian. Penyucian dari perilaku-perilaku lahir maupun perilaku batin. Makanya kenapa ditetapkan dalam 5 waktu. Itu ada rahasianya sendiri juga. Insya Allah suatu saat kita bahas itu lebar itu. Dan sudah saya bahas di buku saya. Waduh, oke Mister. Nah, kira-kira nih saya mau tanya lagi. Bagaimana sih kondisi Nabi setelah terjadinya Isra Mi'raj dan sebelum terjadinya Isra Mi'raj setelah sesudahnya itu gimana? Yang jelas perubahan drastis dari keadaan Rasul setelah Isra berbanding ya jauh lebih baik. Satu dalam hal kemantapan mesti itu. Sekalipun Rasul itu mempunyai sifat maksum ya, terjaga dari perbuatan dosa. Bahkan kebersit melakukan dosa itu tidak mungkin bagi seorang Rasul atau Nabi itu. Kemantapan hati Rasul. Saya contohkan satu peristiwa saja. Ketika Rasul dalam peperangan, pelipis beliau sampai robek, gigi beliau sampai berdarah. Sampai di riwayatnya tafsir At-Tabari itu sampai begini kan. Andaikan darahnya Muhammad satu tetes jatuh ke bumi, maka semua orang kafir itu akan aku timpakan dengan gunung ini. Itu malaikat Jibril sudah sumbar itu. Sehingga karena melihat itu, karena melihat Rasul mendengar ucapan malaikat Jibril seperti itu, jadi darah beliau yang mengucur itu ditadah semua. Jangan sampai tetesan darahnya ini jatuh ke tanah. Sehingga sahabat itu sampai bingung, kenapa sampai seperti itu Rasul? Aku mendengar Jibril mengatakan andaikan darahmu menetes satu saja sampai ke bumi, maka semua orang kafir itu akan aku libas. Gunung itu akan aku timpakan kepada mereka. Dan kenapa Rasul sampai melakukan begitu? Tujuannya apa? Agar jangan sampai kaum kafir itu mendapatkan hukuman dari marahnya malaikat Jibril. Berarti kan sifat sayangnya kan semakin kuat daripada sebelumnya. Sampai dikatakan wala tu'adzibhum fa innahum la ya'lamun. Ya Rabb, jangan engkau siksa mereka, sehingga mereka orang yang tidak tahu. Makanya dalam surat At-Taubah in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, andaikan engkau siksa mereka, sedangkan mereka itu hamba-Mu. Andaikan engkau beri maaf mereka, sesungguhnya engkau Zat yang maha pemberi ampun dan pemberi maaf. Itu layak bagimu. Jadi disakiti seperti itu, kasih sayangnya beliau kepada umatnya, entah itu mau orang kafir, itu semakin tinggi. Alasannya apa? Mereka ini orang-orang yang tidak tahu. Andaikan aku, misalkan ini ya, saya umpamakan sederhana ini, andaikan aku mati, mereka terus tidak beriman, bagaimana? Nelongsonya Rasulullah. Sampai segitu kan. Bedanya dengan kita kan, kalau kita ada musuh kan malah kita dendam. Rasul kan enggak, kebalikannya. Jadi Isra Mi'raj itu benar-benar menggugah sisi manusiawinya Rasul. Sehingga kalau dikatakan
Sayyidul Bashar atau Khairul Anam, manusia terbaik sepanjang sejarah, mulai diciptakannya alam semesta sampai kukutnya alam semesta. Mendapat gelar seperti itu karena apa? Sisi manusiawinya jauh lebih daripada manusia terbaik sekalipun. Disakiti, ya biarin. Kalau mungkin sebelum Rasul diisrakan, beliau lebih sering bersabar, ya. Lebih sering bersabar. Contoh salah satu ketika di embargo selama 3 tahun, sampai kesulitan makan, sampai sahabat banyak yang meninggal karena kelaparan. Rasul hanya bertahan saja. Tapi setelah beliau tahu Isra Mi'raj, ketika perlawanan orang-orang kafir itu semakin sengit, justru sisi manusiawinya itu jauh luar biasa, yang tidak bisa ditiru oleh orang-orang yang belajar etika sekalipun. Itu menunjukkan sisi hikmahnya begini, bahwa seseorang itu ketika mencapai pengetahuan ketuhanan dan bisa menerima cahaya ketuhanan, kalau di kolbunya masih bersinar nur ilahiyahnya, cahaya ketuhanan, dia melihat orang lain memperlakukan dia model apapun, yang dilihat adalah yang menghendaki. Makanya orang-orang seperti itu dihina, dia melihatnya kepada Allah, oh ini ujian bagi saya. Dipuji, dia melihatnya ke Allah, oh ini bagian dari Allah sedang mengujiku. Karena di dunia ini namanya enak dan tidak enak, itu sama-sama ujian. Sehingga orang-orang mukorobin, orang-orang sekelas nabi, wali, ya, itu melihat segala sesuatu perlakuan apapun dari orang terhadap dirinya, itu tidak lebih bagian daripada untuk proses peningkatan keimanan. Ya, makanya sampai muncul ungkapan dunia darul bala, dunia itu adalah tempatnya ujian. Sehingga kalau kita mencari kesenangan di dunia, salah tempat. Ya, salah tempat. Alasannya kenapa? Yaitu orang mungkin memuji sampean, ya, misalnya, bisa jadi esoknya dia kembali membenci. Orang yang sekarang membenci, bisa jadi esok dia kembali memuji. Jadi tidak bisa diharap, tidak bisa diharap. Makanya yang bisa satu-satunya menjadi harapan kita adalah bagaimana kita menjadi hamba terbaik di sisi Allah. Itu adalah hikmah terpenting. Bagaimana Rasul mencontohkan bahwa setelah Isra, sisi basyariahnya, kemanusiawiannya itu justru semakin istimewa. Ditopang lagi dengan kedudukannya sebagai Nabi akhir zaman. Jadi tujuan hikmahnya adalah tarbiyahnya di situ. Mister, jadi gimana sih cara kita tuh supaya lebih sadar dalam melaksanakan salat fardu? Lagi sama ini pingsan gitu. Iya, Mister. Satu ya, kita menjalankan perintah syariat. Itu kalau motivasinya hanya untuk menggugurkan kewajiban, itu tidak akan berlalu. Berarti selama hidupnya dia hanya pura-pura saja. Makanya dalam satu hadis qudsi, ya bani Adam, khalaqtu wa la tal'ab. Wahai anak Adam, aku menciptakan kamu, maka kamu jangan main-main. Artinya apa? Semua yang diberlakukan dari aturan-aturan syariat kepada hambanya itu merupakan bagian dari akses agar kamu ketika kembali kepadaku, ya, agar ketika kamu semua kembali kepadaku, aku melihat kamu sebagaimana yang aku inginkan. Karena Allah menciptakan neraka sebenarnya bukan untuk tujuan agar dimasuki. Betul lah gitu. Ya, dalam beberapa riwayat ulama-ulama tasawuf memandangnya begitu. Sebenarnya Allah menciptakan surga itu karena apa? Mereka ingin ciptaannya ini bahagia, sa'adatun fid dunya wa fil akhirah. Itu saja. Neraka diciptakan dengan dahsyatnya hukuman atau apapun, itu akan agar menjadi rasa takut sehingga hambanya itu tidak sampai melakukan hal-hal yang sifatnya melanggar. Yeah. Makanya tujuan neraka diciptakan itu sebenarnya apa? Bukan untuk diisi, Untuk dihindari. untuk dihindari, betul. Tapi Allah menciptakan surga tujuannya adalah untuk diisi.
Saya logika kan begini ya. Sudah menjadi suatu yang sah, nggih, bahwa Allah menciptakan makhluk itu atas dasar cintanya. Nggih. Kuntu kanzan makhfiyan fa'aradu an kuntu kanzan makhfiyan fa'aradu an urifa fa khalaqtul khalqa. Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi dan aku ingin dikenal. Maka aku ciptakan makhluk. Liya'rifan, agar mereka mengenal aku. Jadi tujuannya itu. Salah satu contoh begini. Allah itu kalau bukti cintanya Allah kepada hambanya apa? Satu, kalau umat Muhammad melakukan satu kesalahan, kan tidak langsung dicatat dosa. Nunggu sampai 6 asa. 6 masa. Masa itu bisa 6 hari atau 6 jam. Tapi kalau melakukan kebaikan, segera diberi pahala. Tapi kalau melakukan kejahatan, ditunggu. Alasannya apa? Jangan Jibril, malaikat raqibati kan ada di Sarah Bidayatul Hidayah itu. Siapa tahu setelah ini ia bertobat. Jangan engkau catat dulu jelekan. Siapa tahu setelah ini dia bertobat. Tapi ketika melakukan kebaikan, segera catat amal kebaikan. Sebelum orang itu selesai melakukan kebaikan. Ini bentuk kasih sayang loh ya. Bahkan kepada orang kafir sekalipun. Sekalipun Allah itu disekutukan atau bahkan dibully katakanlah seperti itu. Tapi kalau waktunya jatahnya dia dapat rezeki, diberikan. Gitu. Yes. Apa pernah orang-orang kafir itu sampai nggak di dunia ini, yang kaya-kaya itu? Tapi tetap sama Allah kebaikan yang dia lakukan, sekalipun dia penentang beratnya, ya diberikan imbalannya. Tapi di akhirat tidak ada. Karena di akhirat syarat masuk surga harus iman. Bedanya itu. Tapi kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya tidak bisa dibandingkan. Makanya saking sayangnya Allah itu sehingga Allah menciptakan neraka. Mafhum muwafaqahnya, kebalikannya adalah menciptakan neraka itu tujuannya agar jangan dimasuki. Ini sebagai warning agar hamba-hamba itu sesuai keinginan Allah, kembali ke tracknya semula. Cuman kan karena dominasinya banyak yang nggak kuat dari ujian, dominasi nafsu syahwatnya lebih dominan daripada kolbunya, sehingga menjadikan orang itu tidak memiliki kecenderungan untuk menghadap kepada Tuhannya secara totalitas. Dari balik itulah makanya berlaku hukum syariat, tujuannya dari situ, untuk membiasakan diri seperti itu, punya kecenderungan dulu. Maka kita harus memang butuh kepada Allah, tapi yang diberikan oleh Allah adalah kebaikan untuk kita. Jadi kecenderungan agar untuk membangun bagaimana agar sholat itu menjadi benar-benar kebutuhan hidup, bukan hanya sebatas rutinitas ritual saja, tapi benar-benar menjadi rutinitas sosial. Makanya di surat Al-Ankabut kan ada utul ma uhiya ilaka minal kitabi wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa mencegah dari perbuatan buruk dan tercela. Berarti kalau seseorang itu masih melakukan perbuatan buruk, berarti sholatnya kan juga buruk. Aspeknya kan begitu. Nah, Mister, dari penjelasan kita tadi, kalau boleh tahu ibarah apa yang dapat diambil dari peristiwa Isra Miraj, Mister? Ibrohnya yang jelas satu ya, itu adalah kado terbesar dari Allah untuk Rasul, dari Rasul untuk kita, sehingga agar bisa merasakan bagaimana suasana seperti yang dirasakan Rasul, hambanya diperintahkan untuk sholat, disampaikan melalui kekasihnya, sehingga sholat itu menjadi dimensi penghubung antara hablum minallah dengan hablum minannas. Hablum minannasnya apa? Kita sholat berjamaah. Satu, untuk menjalin ukhuwah dari sholat itu ibrohnya. Kedua, kesolidan, karena sesuatu itu kalau bersatu pasti akan kuat. Sedangkan hablum minallahnya itu itulah satu-satunya akses kita itu bisa sampai kepada pencipta kita.
kepada Allah. Jadi hikmah terbesarnya itu, satu, secara dimensi sosial, kita bertemu dengan orang dari berbagai kasta, berbagai ras, berbagai lapisan, berbagai strata. Itu menunjukkan bahwa semua kedudukannya sama, ya, di sisi Tuhan sama. Tapi secara dimensi hablum minallahnya, semua orang itu, apapun latar belakang pendidikannya, apapun backgroundnya, selama dia mau berdiri untuk sholat, ya mereka dibukakan pintu akses untuk menuju Allah. Jadi hikmah terbesar selain daripada itu ya tidak ada yang lebih penting kalau menurut saya. Karena apa? Ya itu hablum minannas, hablum minallah, jadi satu di sini. Di dalam sholat itu jadi satu kesatuan. Makanya seharusnya kita bersyukur. Makanya orang-orang muqarrabin itu, orang-orang soleh itu ketika masuk waktu sholat, mereka itu seperti hari raya. Nah, kita kan belum bisa merasakan seperti itu. Kita bisa merasakan itu setahun sekali. Tapi kalau orang-orang soleh, orang-orang mukmin bisa merasakan itu sehari 5 kali. Nah, untuk mencapai fase seperti itu bagaimana? Satu, orang melakukan ibadah itu harus disertai ilmunya, disertai pengetahuan tentang ibadah itu, agar yang dijalankan itu benar-benar real seperti yang diinginkan oleh Allah. Titik itu saja. Nah, feeling warriors. Sekarang kita dapat ilmu baru nih, dan pada episode kali ini kita bisa menambah wawasan baru tentang Isra Miraj. Dan kita juga bisa dan dapat membantu kita untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah dan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, guys, kita sudah sampai di ujung episode nih. Saya Fadila Maulida, mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.